Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini ada yang nanya iseng, Pak itu JIS gimana sih kok heboh begitu? Ya sampai faktor-faktor politik. Nah, saya ingin menanggapinya dari aspek hukum propertinya. Ya, jadi ini masalah perizinan. Kalau dari segi hukum properti, perizinan suatu proyek itu, apakah itu apartemen, perkantoran atau stadion, apalah itu kan properti. Ya, tahapan pertama itu kan ada nama izin lokasi. Izin lokasi itu dimaksudkan apakah di lokasi situ cocok apartemen, cocok stadion, cocok apa? Itu ada kajiannya. Keluarlah namanya izin lokasi. Ya, setelah tanahnya dibeli, ya dimiliki, ada namanya izin membangun atau dulu kita kenal IMB, ya IMB. Nah, pada saat IMB itu di situ ada kajian-kajian, ya. Di situ ada namanya kajian traffic flow-nya gimana? Karena logikanya begini. Kalau saya membangun apartemen dengan 1000 unit, berarti di daerah itu ada pertambahan penduduk 1000 kakak kan begitu. Nah, konsekuensinya apa? Berarti trafficnya bertambah, ya toh? Saluran airnya harus bertambah karena pembuangannya pasti bertambah. Bagaimana dengan limbah sampah? Oleh karena itu biasanya di dalam SIPPT, kalau di Jakarta namanya SIPPT, surat penunjukan penggunaan tanah itu, nanti ada syarat-syarat bahwa Anda harus melebarkan jalan sekian meter, ya. Anda harus melebarkan drainase, saluran air got dilebarin. Ya, karena itu konsekuensi dengan adanya proyek itu, kan begitu. Ya, trafficnya harus bagaimana? Itu ada kajiannya sama dengan harus ada amdalnya. Nah, setelah izin ini dia bangun, ya. Setelah dibangun, pada saat mau dioperasikan, ya, itu nanti akan keluar namanya SLF, sertifikat layak fungsi, bahwa bangunan itu sudah layak difungsikan. Jadi membangun boleh, tapi difungsikan tunggu dulu. Dicek dulu syarat-syaratnya ini sudah terpenuhi semua apa belum. Kan begitu. Nah, kembali ke JIS. Kalau di JIS, kalau kita lihat dengan puluhan ribu orang yang akan datang, berarti masalahnya misalnya traffic. Ya, kalau drainase enggak, karena kan bukan tempat tinggal ya. Nah, tetapi trafficnya apakah cukup? Bagaimana safety-nya? Ya, nah konsepnya itu dengan ada transportasi umum, fine. Berarti di dalam izinnya itu harus ada transportasi umum. Nah, oleh karena itu menurut pendapat saya dari segi hukum properti adalah JIS itu belum layak digunakan jika belum terpenuhi ya syarat-syarat yang tadi di awal. Artinya apa? Ya, tidak salah JIS-nya. Ya, tapi kalau mau digunakan, ya lihat dong izinnya harus ada apa. Apakah sudah terpenuhi fasum-fasosnya? Setiap itu kan namanya fasum-fasos. Harus sediakan pelebaran jalan, harus ada transportasi, harus begini-begini. Nah, jadi ya setelah JIS dibangun, dicek apakah syarat-syaratnya itu sudah memenuhi syarat. Kalau sudah silahkan, ya. Tetapi kalau kita lihat kasat mata, ini kan masalah safety. Ya, saya tidak berbicara masalah standar FIFA, saya berbicara hukum propertinya. Jadi, izin terakhir itu namanya SLF, sertifikat layak fungsi. Keluarnya SLF itu apabila sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya. Ya, termasuk masalah traffic flow-nya. Mesti kan ada kajian traffic. Jadi kalau mau menilai JIS gampang. Lihat dong mana syarat-syarat fasum-fasos yang harus dipenuhi oleh JIS. Walaupun itu Pemda punya dengan mudah, tetapi harus ada standar-standar yang di dalam kajian amdalnya itu ada. Nah, ini semua yang harus difokusin, ya. Nah, saya tidak berbicara masalah rumput, itu masalah olahraganya. Tapi dari hukum propertinya, apakah traffic flow-nya, apakah kajian trafficnya sudah dipenuhi apa tidak? Itu aja, ya. Setelah itu tidak ada masalah. Sehingga kita bisa menilai atau mengkomentari sesuatu itu dengan proporsional dan objektif. Ini loh objektifnya, ya. Kalau saya dari segi hukum, apakah itu sudah layak digunakan? Saya anggap sudah layak apabila semua fasum-fasos perizinannya itu sudah dipenuhi. Saya kira demikian. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita, menambah sedikit wawasan kita tentang JIS yang cukup menghebohkan ini. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.